Balik lagi bersama Jejak Hijrah dengan gue Hijrah Saputra dan di sini gue bersama Ada mulai. Padang enggak? Atau dari Payakumbuh? Gue Payakumbuh kan. Payakumbuh. Ya beda administrasi beda. Ya kalau dari Kota Padang 3 jam lah, 3 jam motoran. Berarti lo kalau untuk laga Semen Padang di Haji Agus Salim Gue butuh setengah hari buat PP. setengah hari. Sedih Bos. Kalau gue sih seneng ya. Terima kasih oleh-olehnya ya. Dapat poin 3 kita dari Kota Padang. Gue minjam tamu yang datang menjemput poin. Kita bawa cinta yang besar. Terus kita nggak dikasih hiburan bos. Gimana rasanya? Berarti kan kerja nggak benar itu aja persoalannya. Kerja nggak benar. Ngapain diterusin lagi? Dan juga salah satu bentuk ekspresi perlawanan terhadap manajemen dari Sparta tuh yang sebelum gue lihat ada banner tuh. Iya. Bue bangga orang Minang, tapi dibalik sebagai bentuk protes yang keras terhadap manajemen gitu ya. Abasyah Ribon. Insyaallah. Kenapa Abasyah Ribon? Emang ada apa di balik cerita Abasyah? Abasyah Ribon itu kayak era Islam yang maju karena ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jejak Hijrah dengan gue Hijrah Saputra dan di sini gue bersama ada mulai. Semen Padang FC ya. Hari kata gue sama Mas. Yoi. Kan tadi saya bilangnya Semen Padang FC. Ini kenapa jadi Nankatsu FC nih? Ya gitulah pertandingan kemarin. Nyebut tapi dari Padang enggak? Atau dari Payakumbuh? Gue Payakumbuh kan. Payakumbuh itu berarti udah beda kabupaten ya? Ya beda administrasi beda. Ya kalau dari Kota Padang 3 jam lah, 3 jam motoran. Berarti lo kalau untuk laga Semen Padang di Haji Agus Salim, gue butuh setengah hari buat PP. Setengah hari. Tapi biasanya PP kalau nonton tuh. Tergantung suasana hati, bro. Iya. Kalau menang? Ini persoalan cinta masalahnya susah, Bos. Kalau menang berapa hari di Padang? Kalau sakit bos sama aja menang kalah. Buru-buru cepat balik. Iya. Bokap lagi sakit ya? Bokap gue lagi demensia. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Tapi sebelum bokap sakit juga, bokap kayaknya menjadi orang yang mensupport karakter Adal Bonai bisa menjadi seperti ini ya. Wah itu panjang ceritanya kalau bokap ya. Karena gue, salah satu pertanyaan gue itu datang dari bokap gue yang harus gue cari di perjalanan. Karena bokap gue buat mistik. Jadi dari kecil itu gue sering diajakin masuk kampung, keluar kampung buat ngelampiasin hasrat bokap gue kan. Bagi gue itu adalah hasrat ini. Itu dunia mistik ya. Dan selalu polanya selalu sama. Bokap gue ngerasa lapor sama dukunnya, jadi gini-gini, jual beli kok dikit gitu-gitu kan. Terus ya nggak tahu ritualnya kan komat kamit, wah ini kena santet, ini dikirim orang nih. Itu sering banget gue dengar kalimat-kalimat seperti itu ya. Gue sering banget ketika aja gue banget, wah ini dibayar orang lah kalau bahasa ini kan. Oh dibayar orang kok, gue dikirim orang kok. Jadi hal-hal itu yang ada pertanyaan besar dalam diri gue, kenapa sih mistik ini, kenapa sih ini? Akhirnya kan yang lain kan kebencian. Dari kebencian dan bokap gue benci sama orang-orang yang dalam framing antara perukunan dan dia. Karena kan orang dukun selalu ngomong ciri-cirinya. Nah, ya kan ciri-cirinya, oh ini lebar ini ciri-ciri. Terus bokap gue nangkap ini orang ini yang imajinasinya. Ini lahirlah kebencian. Akhirnya apa? Balas. Itu sih, akhirnya kan ketololan sebenarnya. Gue cukup bodoh banget. Sekarang aja gue sadar. Iya. Dan melalui perjalanan lah ya. Iya, perjalanan itu lah yang memantik, salah satu memantik. Gue ingin tahu apa sih dunia mistik, kenapa sih kayak mistik budaya, mistik ini tuh membawa gue berpetualang lah. Tapi jauh sebelum kesana juga Bang Adal, semalam kita habis bersama-sama menikmati pesta sepak bola ya. Sedih bos. Kalau gue sih seneng ya. Terima kasih oleh-olehnya ya. Dapat poin 3 kita dari Kota Padang. Gue minjam tamu yang datang menjemput poin. Terima kasih. Tamu gue motoran lagi. Arigatou gozaimasu. Gue sebelum datang, gue udah ngumpul mana anak nih. Anak Spartak kan.
Terus gue bilang, gue sedih, gue bilang di forum kan lagi ngumpul anak Spartak. Iyalah. Terus gue bilang gue lagi sedih, kata gue sedih kenapa? Karena gue lagi nunggu anak The Jack dari Jakarta motoran ke sini. Gue lagi sedang apa yang lagi melakukan perjalanan suci mungkin yang ke barat. Dan gue bilang sama forum itu, tapi gue sedih. Udah nggak ada. Gue nggak dapat lagi kabar. Ini sana lagi di Banjarmasin nih, ini sana lagi di sini. Gue pengen saudara gue Spartak. Gue mestinya gue dengar kabar nih, saudara gue Spartak ngabarin gue, bang lagi di ini lagi Sulawesi, gue rindu hal itu. Tapi sekarang yang gue tungguin lu, gue bos, itu masalahnya bro. Kabar dari lu itu persoalannya, itu yang bikin gue sedih. Mestinya saudara gue, saudara gue Spartak yang lain, kan gue kontak, lagi di Papua, lagi ini, lu bagian itu sih. Dan tadi lu mention saudara Spartak. Sana Spartak. Spartak tuh kalau boleh tahu Bang Adel, itu sebuah komunitas kah atau organisasi kah? Kalau gue Spartak ini udah kayak IKM, Ikatan Keluarga Minang. Kenapa? Karena kalau gue anggap lebih dari 2 hal itu berarti gue lebih tinggi lah, karena rasa ini beda lah sama rasa-rasa yang kita menjalankan dari sudut yang lain. Transporter ini, transport bola itu rasanya kayak lebih lebih dari saudara. Spartak itu begitu sih. Nah, gue ngeliat sana saudara. Kalau di timur itu mungkin Gatong semua bersaudara ya. Gatong semua bersaudara. Ini Pelagandong. Pelagandong. Saudara satu darah. Saudara Pelagandong. Kadang gue ketemu Rambon gitu juga. Kalau gue lihat Rambon pagi gandongnya. Gandong. Gitu lah. Ikatan emosionalnya sudah seperti itu, dan bentuk awalnya pertama kali itu karena sebuah bentuk kecintaan terhadap Semen Padang FC. Kecintaan terhadap Semen Padang. Terus ini yang pertama gue ngerasain kayak Spartak itu kebodohan. Itu gue kenapa gue memilih untuk menggabungkan diri dalam Spartak dengan keputusan, sama kayak lu memutuskan dulu support Persija, cinta kan keputusan kan, pilihan hidup. Itu menurut gue adalah di visi misi mereka pertama kali keluar kan belum ada. Gue kan baru di Padang nih di bulan Mei kan. Gue kan 1 Agustus. Nah sebelum 1 Agustus itu gue dapat ini keren nih pukul mundur. Karena tagline pertama itu pukul mundur kebodohan. Tagline dari Spartak. Iya, Spartak. Pukul mundur kebodohan. Itu yang bikin gue sebelumnya gue tahu ada supporter lain di Spartak ini ya, senior kita kan, masih ada supporter lain. Tapi kenapa gue udah tahu gimana nih. Tapi Spartak ini ketika gue baca ininya, keren nih. Lu merasa terpanggil? Panggil gue. Hai Adal. Facebook bos, masih Facebook. Oh iya. Facebook itu baru 2011 ya, dari Facebook. Itu dia berjalan di Facebook, grup-grup ini. Berjalan di Facebook, dari sosial media. Gue kenal gue kenal sama Haris, namanya Haris Tamsin, dia di Bogor. Udah saling kontak gitu. Kita 1 Agustus kita ngumpul di depan kantor PSSI. GBK. Iya. Akhirnya di sana gue ditunjuk jadi Kojor itu kayak Ketua Korwil lah, Ketua Korwil Jabodetabek. Iya, koordinator wilayah. Gue diberi kepercayaan lah, diberi amanah. Ini gue amanah sih. Amanah persaudaraan. Gue menerima amanah persaudaraan bro. Itu yang bikin gue banyak hal sih yang dari saudara gue di Spartak ini memantik gue kasih support. Dan akhirnya bisa sampai 2014 ya Spartak FC ini ya, di tahun ini 2024. Iya, udah 14 tahun. 14 tahun. Kalau gue merit aja itu udah siap anak gue kayaknya. Dan akhirnya melalui Spartak Jakarta inilah lu mendukung Semen Padang FC dimanapun Semen Padang FC main. Wah iya, itu keren. Jadi gue tuh Spartak ini kayak jalan ke surga. Karena yang ngebuka jalur pertama kali gue mengenal Republik banyak perjalanan jauh. Gue hicek lah pertama kali itu Spartak. Jadi rasa yang dikasih
Jadi rasa-rasa yang amanah persaudaraan ini ketika gue di Spartak, jadi kayak gue kayak energi baru nih, energi baru, kasih amanah gue, energi baru yang ayo ngapain lagi sini. Gue ditunjuk kan, gue ditunjuk jadi ketua, akhirnya gue ini. Oh ya, gue itu sama BF, sama Bung Ferry. Itu pertama kali gue Spartak pertama kali silaturahmi lah, karena kan tuan rumah di Jack kan. Ketemu gue BF di Cikini, di Stasiun Oren sana. Ada acara apa kalau tiap Rabu malam, gue lupa namanya itu. Solidaritas. Rabu malam kan BF selalu ada acara-acara di sana setiap Rabu malam. Ketemu gue di sana tuh, terus udah gue datang anak Spartak, gue bilang silaturahmi, udah ada gerakan supporter baru Semen Padang namanya Spartak, dan gue diamanahkan jadi kojor namanya kan. Salah BF kan, potensinya naik waktu itu kan. Lu cari makan di sini, lu cari hidup di sini, lu nggak bisa bela yang lain katanya. BF bos. Kata gue, lu gimana kalau gue ada gerakan baru, gue udah ngomong kan ini ada yang lama-lama itu ada gaung rame itu, anak sesi kumpulan Stasiun Oren lah, Stasiun Oren. Langsung di jab tuh. Iya ada kayak terus, lu hidup di sini, lu cari makan di sini, lu nggak bisa bela yang lain. Itu tapi gua beruntung nggak itu, beruntung sih. BF pernah pesan ini sama gua, pesan DVD di Jack. Gua ini dong pesan DVD gitu ya. VCD, betul masih VCD di Jack, dokumenter di Jack. Oh ya udah gitu. Bahkan gua salah satu kerjaan gua itu jokolin dokumenternya di Jack. Iya. Jokolin sini, jokolin sana kan gitu. Udah kasih nih Bung, kata gua. Liatin kan. Lu mau nyogok gua lu kan bos, kata dia mau gua. Terus gua bilang, bukan nyogok, kemarin lu pesen sama gua bro, Bung, kata gua. Lu kan pesen sama gua, sekali lah gua bawain gua ke sini juga ya. Akhirnya itu BF berubah pikiran. Tuh anak-anak, gue ingat banget tuh dialognya tuh. Tuh anak-anak minggu depan tuh ini futsalan, futsal. Spartak mau ikut aja kata gitu. Oh kata gua, anggota baru 10 bos, masih kurang. Kurang satu. Itu juga kalau dipaksain main bengek, nggak ada pergantian pemain. Nah itulah yang ya udah Bung, ntar kita kabarin lah kan pergerakan baru. Udah tuh sering di sosial media di Facebook itu komunikasi di grup, gimana ini diskusi, nanti ada teleponan gimana ini gitu. Dan fun fact-nya tuh pertama kali gue nonton Persija 2012. Pulangnya gue kayak anak kecil baru dapat mainan baru kan. Jadi layaknya anak kecil kita mencari tahu apa itu Persija gitu. Iya. Waktu itu udah ada Google kan. Walaupun HP tidak secanggih sekarang lah gitu. Pakai HP yang masih ada TV-nya tuh kan. Crocs. Gue cari Crocs. Gila. Lu mengalami juga ya masa-masa itu? Ya ngalamin lah Crocs. Yang nonton di stadion, wah jauh banget nih liatin di Crocs. Dan berapa sih gitu? Gue ingat banget tuh. Tur kan kita nggak tahu begitu berapa kan. Lihat Crocs kok pakai. Belum ada YouTube dulu ya. TV pakai itu. Udah ada YouTube. YouTube udah ada, Instagram udah ada, tapi Instagram belum sebesar ini ya, jauh banget, masih kecil baru tuh. Nah, gue searching tuh akhirnya gue searching di Google tuh kan. Persija gitu kan. Salah satu yang muncul adalah dokumenter The Jack itu. Ya, udah ada tuh waktu itu yang re-uploader dengan resolusi yang rendah banget lagi. Di situ loh gue makin cinta. Asik. Terhadap Persijanya, terhadap Jakartanya gitu, dan terhadap Jackmanianya bahkan gitu. Kuat semua narasi yang ada di dalam dokumenter The Jack itu. Keren. Dan sayangnya masih banyak yang belum pernah nonton dokumenter The Jack tuh. Itu keren tuh kalau diputar-putar di setiap korwi lah Pak. Iya, keren banget. Keren The Jack. Kenalin gue Bandar The Jack waktu itu. Gue bandar, jadi jatuhnya kan gue bandar. Bandar The Jack kan. VCD The Jack. Itu covernya ini kan, kepala botak gini ya. Udah meninggal tuh. Tulisan Jack ya, J A sama K. Cover si VCD-nya. Iya, itu siapa? Aheng tuh. Iya. Bang Aheng. Almarhum Bang Aheng tuh. Karyanya tidak akan dilupakan. Iya. Rest in peace. Bang Aheng.
Gue sering udah ngomelin sama dia tuh waktu zaman sana. Lu mabuk mulu lu sini ini gitu. Gue sering nongol lagi ada meeting dulu kan. Mabuk mulu lu gini. Dia kan ini apa yang buka ini juga apa tongkrongan ngenalin Ucup ke Superglad, dan gue kesana juga sama Aing juga gitu. Kena anak Superglad Giok di tempatnya latihan mereka, banyak hal. Dan akhirnya juga jadi dokumenter Superglad juga ya waktu itu ya. Iya, dokumenter itu gue dapat sebentar sih gue proses syutingnya waktu itu. Hari ini esok dan selamanya. Iya, hari ini esok dan selamanya. Judul dokumenternya ya. Iya. Dan ada albumnya juga kalau nggak salah tuh. Itu kan pertama kan bukan itu judulnya, gue ingat banget pertama itu judulnya Who the Fuck is Superglad. Oh iya. Nah, itu pertama kalinya karena gue yang syuting apa ngambil video gambar anak Superglad tur ke Blora. Who the fuck is Superglad? Iya, ingat banget tuh. Who the fuck is Superglad? Wow. Siapa bikin AB? Edmond. Iya. Kan gue kan AB-nya. Anak buah Edmond. Tapi ngomongin pertandingan semalam 1-0. Yoi. Dan banyak banget akhirnya teman-teman Spartak, teman-teman UWM gitu, teman-teman yang lain meneriakan manajemen. Iya. Teriak ke manajemen lah ya. Tapi rumputnya juga bagus itu padahal. Manajemennya kan kayaknya oke gitu kalau aku lihat karena ngeliat lapangannya, rumputnya gitu. Iya. Sebenarnya gini nih, kalau gua ini kalau kita ngomongin ini bukan kasar sebenarnya, ini lebih profesional ya. Kita ngomongin profesional. Iya. Kami datang beli tiket, oke. Itu kami bayar, oke, bayar. Terus kami masuk. Apa yang kami bawa? Cinta yang besar. Itu kita bawa kan. Cinta yang besar kita bawa. Dan kita beli tiket, kita bawa cinta yang besar lagi, yang tulus sama tim. Terus kalah berapa kali kalah nih. Kalah. Kita tahu lah tim pernah sekarang kan. Nah, kenapa manajemen? Pada akhirnya kan yang manajemen lah, lu nggak kerja bos. Inti kita ngomong profesional ya. Kerja lu nggak benar. Kalau lu kerja gimana ngapain? Lu terusin. Situasi seperti ini, lu digaji bro. Ini profesional ya. Lu digaji, lu kerja benar. Kalau lu kerja nggak benar, lu digaji. Berapa lu kerja bos? Kan itu pada akhirnya kalau kita tanya kalau ngomong profesional, kita beli terus dengan membuat cinta yang besar. Manajemen digaji per bulan buat kerja benar. Itu sih pemain bola gitu juga ya. Gue ada momen lah semalam yang agak-agak ini ya. Lu juga pemain, lu dibayar juga bos. Makan lu semua dibayar, mereka lu harus profesional dong. Lu kasih kita ini supporter ini apa? Ya kasih hiburan paling bagus lah kami ini. Karena lu dibayar. Lu bukan jadi sama Allah bos. Lu dibayar. Ini skip aja yang tadi sama Allah. Dibayar bos. Yang mau lupa gue bos. Itu sih. Lu dibayar. Kalau bagi gue, kita beli tiket, ngeluarin ongkos ini. Secara kita ngomong nih, ngeluarin ongkos, jajan lagi kan. Berarti hitungan profesionalnya. Terus kita masuk, kita bawa cinta yang besar, terus kita nggak dikasih hiburan bos, gimana rasanya? Berarti ini makanya kerja nggak benar, itu aja persoalannya. Kerja nggak benar, ngapain diterusin lagi? Dan juga salah satu bentuk ekspresi perlawanan terhadap manajemen dari Sparta tuh yang sebelum gue lihat ada banner tuh. Bue bangga orang Minang, tapi dibalik sebagai bentuk protes yang keras terhadap manajemen gitu ya. Karena beda sih, gue nggak tahu. Nih kita datang beli tiket dan cinta yang besar. Mereka nggak tahu mereka ini kerja benar, tapi ada cinta nggak? Atau ada nggak? Kalau kerja benar, ya lu ngerti nggak? Perbedaan antara kita sama mereka nih. Kita tetap pasti dengan cinta. Mereka kerja belum tentu dengan cinta bos. Nah itu yang kalau udah nggak sanggup udah mundur. Kalau nggak tahu caranya mundur diajarin, ya kan? Ini pak caranya gini nih pak mundur nih pak gitu kan? Belum kebayang gue bos, belum pernah pesan gituan. Tinggal mundur aja, jalan mundur. Kan udah bentuk mundur juga itu kan? Dan semalam sebuah perayaan buat gue. Satu, akhirnya gue
menonton sebuah pertandingan sepak bola yang membesarkan gue secara karakter. Ada gue dibesarkan dengan bokap Minang yang cool gitu. Lu boleh ngerokok gitu kan, tapi sambil diajarin isi-isi kehidupan, kisi-kisi di depannya gitu kan. Terus gue juga gue dibentuk juga oleh karakter Betawi yang selonong boy lah, selengean ya bisa dibilang. Nyokap gue yang kayak tidak pernah punya batasan-batasan yang ketat gitu untuk hidup gue, makanya gue bisa jalan ke sana, jalan ke sini. Jiwa merantau. Jiwa merantaunya dapat juga gue dari Betawi gitu kan. Dan gue akhirnya bisa berdiri di stadion menonton dua simbol karakter identitas gue. Satu identitas di mana lu tumbuh dan satu identitas dari mana darah lu. Iya. Akhirnya kita bicara era itu kan, identitas di mana lu tumbuh dan lahir. Identitas dari mana darah lu. Dan cukup merinding teman-teman Spartak juga kayak tidak punya batasan juga sama teman-teman The Jack gitu, begitu mesra gitu kan. Gua disambut juga sama teman-teman Spartak, teman-teman The Jack mana juga disamperin ke tribunnya gitu kan, disapa. Mungkin kalau kata lu yang cerita tadi juga disambut ini profes, gue ngerasain hal sama, tapi di Republik ini, gue ngerasain hal sama. Ketika lu datang, atau ketika gue datang ke tempat lain, tuh gue disambut, tidur di rumah, mana mereka nggak tahu di mana papa gue, di mana mak gue, di mana rumah gue, kan nggak tahu orang. Iya. Jadi gue diberi kebaikan, tidur di sini, di rumah, di kamar, ingin ada selimut, gue lapar ada makanan, gitu. Dan itu lu menjalaninya sekitar 5 tahun 3 bulan kalau gue totalin semuanya. 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan. Adal Bonai hidup sebagai seorang Spartak mendukung Semen Padang dan akhirnya itu cinta oleh Kubah dari Indonesia. Lu naik apa aja tuh 5 tahun 3 bulan? Banyak banget. Itu teks sepeda, nebeng motor, nebeng kapal, nebeng Hercules, nebeng helikopter, nebeng kapal perang. Nebeng gerobak petani, nebeng ya itulah apa yang dapat di jalan kan. Merinding gue dengernya. Itu sih banyak. Gue bisa nebeng pesawat patroli angkatan laut. Gue bisa nebeng banyak lah, ada Jonder nama gede-gede yang rodanya besar di Papua tuh namanya Jonder. Gue nebeng juga apapun. Tidak perlu menjadi seorang angkatan udara untuk mencobain Hercules. Iya. Orang udah jadi angkatan udara aja belum tentu naik Hercules kan? Iya gak sih? Sama helikopter gua, itu helikopter angkatan darat lagi. Waktu gua keluar dari daerah namanya Krayan, Kalimantan Utara. Iya. Terus siapa yang mengkondisikan gua masuk sana? Bais intelijen strategis anggotanya bos. Tahu nggak? Karena gua 4 bulan lah di sana, 4 bulan lebih lah di sana. Jadi gua kan orang nggak susah dikontrol dulu. Gue apa yang gue ingat gue jalan, apa yang gue pikirin gue jalan, kita lakuin gitu. Jadi gue kan sering masuk daerah perbatasan, daerah panas, bekas konflik apapun itu. Terus karena agak sensitif kalau di perbatasan itu kan, agak sensitif. Karena gue dianggap mata-mata, spy juga, intelijen juga, suka dianggap gitulah. Karena gue masuk kan jalan sendiri. Gue pernah di Krayan tuh antara ada kampung Lembudut. Iya. Lembudut ke kampung berikutnya namanya Longlayu. Itu gue jalan kaki jam 8 pagi. Ngelewatin ada jalannya sih, jalan kaki, ada ininya jalan tapi kecil. Itu gue jalan jam 8 pagi dan gue dapat kampung Longlayu ini jam 4 sore. Jalan kaki gue tuh hampir 8 jam ya. Ya 8 jam lah, sekarang 7 sampai 8 jam ya. Istirahat gitu. Makanya gue dianggap ini orang ngapain di sini, ya kan? Bagi orang ya tugas itu ngapain sih orang di sini, apa sih dicari? Karena pernah gue beberapa kali gue dipepet sama dia. Ada info apa? Info apaan bang?
Nih gue kalau udah beli jalan sendiri gue tuh sering pepet. Apa yang foto baru gitu ya. Gila. Apaan kata gue bos. Tapi kalau misalkan temen-temen ngeliat Bang Adal dengan Bang Adal yang sekarang gitu, pasti akan percaya cerita ini. Kalau gua, karena ngeliat lu dulu tidak seperti ini gitu, pasti nggak percaya. Iya dong. Tapi angkatan percaya sampai ditanya. Iya. Sampai ditanya. Terus lu tanya terus bang, pendidikan gue pernah nanya, lu ya pendidikan lah. Ini pendidikan kayak gini bang, perlu buku, perlu guru berkualitas. Itu sih, karena gue itu yang gue lihat, jadi itu yang gue. Tapi urusan kemana bukan urusan gue, itu kerjaan lu bos. Iya. Bukan kerjaan gue, kata saya gila kata gitu. Tapi itu apa? Gue sering ngomong gue sipil nggak percaya udah bebas sih. Ini kita silaturahmi baik. Iya. Itu aja sih gue akhirnya. Menarik ya jalan kehidupan lu tuh dah. Maksudnya kayak tiba-tiba disangkain Intel juga gitu. Yeah. Menarik untuk diciptakan dan betul-betul menarik untuk dijalani. Alhamdulillah. Bagi gue sih anugerah besar. Gue ngerasain ini anugerah. Gift from the God. From God. Gift from God. Itu sih dia dari Tuhan. Lewat Spartak. Bismillah di Spartak. Supporter. Yang membuat gua memeluk Ibu Pertiwi. Yang gua dari Spartak memeluk Ibu Pertiwi. Mana gua dipeluk dengan kebaikan, anggap saudara. Nah gua ngerasain kayak selama ini kita mungkin terlalu halusinasi persaudaraan. Bagi gua halusinasi persaudaraan. Karena dengan realita hari ini, realita gua ngeliat Indonesia ini selama ini kita halusinasi persaudaraan. Karena kita nggak dididiknya, wah kita ini bangsa yang besar, banyak suku bangsa ini. Tapi kan nggak ada. Ini saudara kamu dari ini. Iya. Benar. Ini saudara kamu. Kan mesti silaturahmi, bro. Nah itu jadinya apa? Ketika kita udah kepentingan udah sikat aja udah. Nah, kita nggak saling mengenal. Iya. Itu sih yang terjadi yang bikin gua sedih. Lu bisa melihat apa ya? Wajah kelam Indonesia tuh lewat perjalanan lu gitu ya. Sebenarnya sih bukan wajah kelam. Emang wajahnya Indonesia. Emang wajahnya Indonesia itu yang gue lihat. Oh ya wajah Indonesia, tapi tidak banyak orang tahu dan melakukan perkenalan itu gitu ya. Wajah. Jadi itu yang bikin gue dikasih, udah kasih ini. Dan sekarang mau ngapain lagi? Ngapain lagi? Ya itu sih karena kita halusinasi persaudaraan dan ketika kita udah besar kita kan kayak gue orang daerah taunya perbedaan itu ketika gue merantau. Oh ternyata ada suku di luar Minang. Itu gue ya meyakini sama kayak orang gitu juga. Kan nggak dari kecil. Gue kalau dari kecil kan kita kenalan, berkirim surat apapun itu ada program ini. Gue kenalan silaturahmi. Nah ketika ada masalah ada apa kan? Hanya saudara gue nih. Lu libas saudara lu. Tapi kalau kita nggak saling mengenal, ajar aja boleh, nggak kenal ini. Udah kita kan ajar aja boleh, kan belum kenal ini, nggak kenal ini. Tapi kalau kita kenal kan pasti mikir. Hijrah nih kata gue nih, wah nggak enak nih. Itu sih yang di gue selama ini kita halusinasi persaudaraan dan bikin kita kacau lah. Sama Divide et Impera ini itu bahasa kita kayak gitu. Kenapa ya gini nih, konflik selalu kita sama kita. Bagi gue tuh Divide et Impera kita diadu. Lu bayang kita diadu, aparat dapat perintah ini mempertahankan lagi diadu di atas semua lihat di atas lagi diadu. Bayang buat kepentingan kita aja, kita bangsa ini kita diadu. Yang hal terjadi ketika politik adu domba Belanda. Nah, itu masih berlaku, bayangin Belanda kayak apa sekarang. Itu sih yang gua kayak gini bangsa gua. Masa lu nggak sadar sih lu digoblokin itu lah kasar. Kenapa lu nggak sadar?
bentrok kita sama kita. Diadu bro. Karena kita nggak ngerasa bersaudara. Ya. Itu yang terjadi hari ini. Kenapa konflik tanah adat ini. Karena nggak saling kenal. Nggak saling kenal. Kasih nih Pace ini. Kita tinggal di hutan, tinggal di ini. Ada hitungan seperti hitungan rasa. Kadang ketika gue sampai pikiran sarkas gue ini, kita ini santun dalam kebarbaran. Barbar bos. Rasa kemanusiaan itu nggak ada. Lu bayangin 4.000-an jumlah perguruan tinggi tidak menghasilkan manusia berkualitas. Orang masih berantem bro. 4.000 ini nggak jadi solusi ternyata. Kita masih antam-antaman. Itu bikin gue sedih gue sebagai ya dari hasil perjalanan gue ya melihat. Dan Malaka juga pernah bilang gue, jika pendidikan itu tidak bisa memperhalus perasaan, mengasah pemikiran, sebaiknya pendidikan itu dihapus saja gitu. Iya. Padahal kita punya, enggak lah, oke pendidikan modern nggak ada. Kita ada, ini ada. Iya. Nah, kayak ini kita enggak, ini kan sebenarnya nanti aja ini. Tapi akhirnya gue ngeliat 4.000-an universitas yang ada di Republik ini tidak menjadi solusi bagi negara ini bos, bagi bangsa ini. Oke. Hukum kita hancur bos. Berapa banyak pertanian? Kita lihat. Petani harga rendah. Ya, kasihan lu bos. Dan banyak petani jual tanahnya buat sekolah anaknya biar dia tidak menjadi petani. Iya, itu kita nggak gila nih. Ini masih sarjana pertanian. Terus apa lagi? Teknik, berapa jumlah teknik? Barang kita beli dari luar juga bos, yang murah dari Cina. Nah itu yang gue ngerasa kok ternyata nggak jadi solusi. Itu kenapa ini nggak jadi solusi nih? Nah itu yang bikin gue, ini bangsa gue kok kayak ini kata gue. Kita tidak ada yang pengetahuan, nggak ada ini. Itu bikin gue paling kadang gue nangis sendiri ngeliat kenapa bangsa gue kayak gini, Nah akhirnya gue nemuin mungkin dalam perenung gue sampai gue di penjara bagaimana dunia sendiri lagi kan, dan lagi itu penjajahan di dalam sana, penindasan terhadap saudara sendiri dengan gaya berbeda. Akhirnya gue dari semua yang gue akumulasikan perjalanan gue ini, kita tidak merayakan pengetahuan dari 4.000-an universitas ini, mereka tidak merayakan pengetahuan. Itu persoalan. Coba kalau mereka merayakan pengetahuan, mereka rayakan bersama masyarakat, bersama rakyat. Mereka nggak merayakan pengetahuan. Itu yang gue solusinya pengetahuan. Dan sampai gue punya apa? Gue punya mimpi. Gimana suatu hari nanti nih anak kampung gue kuliah mengisi 10 universitas ternama di muka bumi. Gimana anak kampung gue jadi global citizen? Gimana anak kampung gue dapat Nobel bro? Pakai itu sains, apa itu perdamaian? Masa lu nggak mimpi besar kayak gitu? Dan kalau seandainya ada ramalan yang mengatakan kejayaan Islam, kebangkitan Islam dimulai dari timur. Ada ramalan mengatakan seperti itu. Kalau gue bilang sama teman gue siapapun itu, gue mencoba mengafirmasi itu pikiran gue, dan itu dimulai dari Payakumbuh. Itu yang gue semakin punya mimpi baru. Bagaimana kita ini, kampung gue semuanya kita ini merayakan ilmu. Kita nongkrong duduk percakapan ilmu. Ternyata ada anak-anak lagi main apa gitu, mereka explore juga dengan cara mereka, motorik, main tanah, main ini. Kemudian lu kayak orang nongkrong percakapan AI ataupun yang anak muda dengan AI tentang coding, tentang apapun. Atau bisa jadi kan gimana kita bersatu nyerang Israel ini kan gitu, bisa juga gitu kan melalui dan itu dimulai dari Payakumbuh. Ini Payakumbuh. Mimpi gua Abbasiyah Ribbon. Insyaallah. Kenapa Abbasiyah Ribbon? Emang ada apa di balik cerita Abbasiyah? Abbasiyah Ribbon itu kayak era Islam
yang maju karena ilmu pengetahuan. Kayak ada Kawarit gitu ya. Ya, Kawarit, Ibnu Sina dengan ini. Banyak lah pejabat, banyak banget dari sana. Itu Abbasiyah. Iya, Abbasiyah, era Abbasiyah. Nah, lu ingin membuat Abbasiyah Reborn di Payakumbuh. Iya. Nah, Abbasiyah itu kan awal-awal itu kan orang-orang datang buat berbagi ilmu di sana. Ada dari Persia, ada dari Cina, ada dari Arab, dari Eropa juga datang kan gitu. Dan itu memang kalau menurut gua kendaraan yang paling utamanya berarti dari hidupnya adalah Borneo adalah perjalanannya sebenarnya. Ya. Medianya melewati supporter ya. Ya. Kalau zaman dulu kan kalau kita ngomongin orang-orang yang kita sebut tadi kan ya mereka berlayar, melakukan sebuah perjalanan sehingga akhirnya mentransfer informasi, membentuk sebuah sistem era kejayaan Islam gitu kan. Dan bagi gue ini menarik nih supporter ini. Bayangin kayak lu kan ngerasain nih sebagai DJ.